Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aridi dari Prodi Pendidikan Ekonomi, NIM 18722500058, mata kuliah PPKN dengan dosen Ibu Roja Yenita MPD. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang akan membahas bagaimana menjaga dinamika keutuhan bangsa dan negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Roja Yenita MPD selaku dosen mata kuliah PPKN. Baik, langsung saja. Untuk menjaga dinamika keutuhan bangsa dan negara, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, menurut saya ini harus dari masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat itu sendiri harus memiliki beberapa poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Oke. Yang pertama yang harus dimiliki rakyat Indonesia adalah bela negara. Apa sih bela negara? Definisi bela negara. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, definisi bela negara sendiri sebenarnya merupakan satu, jiwa kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dua, kewajiban dasar manusia. Jadi bela negara itu adalah yang kedua, kewajiban dasar manusia. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa, yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa kewajiban dan kehormatan tersebut menjelma menjadi upaya bela negara. Nah, jadi kalau kita mau menjaga keutuhan dinamika bangsa dan negara yang tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, kita harus memiliki jiwa bela negara itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air. Cinta merupakan perasaan, rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air yang yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai secara cinta tanah air, perlu memahami Indonesia secara utuh meliputi: pertama, pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jika kita ingin memiliki rasa cinta tanah air, maka kita harus mempelajari dan mengetahui tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, potensi sumber daya alam. Yang ketiga, potensi sumber daya manusia. Serta yang terakhir, posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya sebagai jamur khatulistiwa yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya, dengan memahami keberadaan Indonesia seutuhnya akan menumbuhkan nilai-nilai dasar bela negara sebagai rasa bangsa sebagai bangsa perjuangan, rasa memiliki sebagai generasi penerus, dan rasa bertanggung jawab sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tumbuhnya rasa cinta tanah air pada setiap warga negara Indonesia akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan negara
yang siap berkorban untuk menjaga, melindungi, dan membangun bangsa dan negara menuju terwujudnya cita-cita nasional. Oke. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur, yang kedua kita harus memiliki rasa sadar berbangsa dan bernegara. Rasa cinta tanah air yang tinggi dari tiap warga negara perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing, serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa di dunia, perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsep kebangsaan yang meliputi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, politik luar negeri bebas aktif. Dengan memahami konsepsi kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, diharapkan akan melahirkan sikap bela negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa berbasis pada sikap nasionalisme dan patriotisme untuk memperkokoh pertahanan nasional yang berwawasan Nusantara. Nah, yang ketiga, untuk melahirkan atau mempunyai seseorang untuk mencapai tujuan mempunyai sikap bela tanah air adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara telah terbukti ampuh dan menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah terjadi berulang kali peristiwa sejarah yang mengancam keberadaan NKRI. Namun sebagai bentuk ancaman tersebut dapat diatasi berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Untuk membangun kesetiaan warga negara terhadap ideologi Pancasila perlu memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi perkembangannya. Pengalaman nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi penegakan disiplin, pengembangan etika politik, sistem demokrasi, menumbuhkan taat hukum. Nah, jadi yang ketiga, untuk menimbulkan rasa bela negara, kita harus setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi jika kita ingin mencapai tujuan untuk menjadikan masyarakat yang adil dan makmur, nah ini yang keempat, kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bukan aparat saja yang harus mempunyai rela berkorban untuk bangsa dan negara, tetapi kita juga sebagai masyarakat harus memiliki rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus, tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik, militer maupun perang diplomasi untuk mencapai kemenangan. Untuk membangun sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, tiap warga perlu memahami beberapa aspek yang meliputi konsep jiwa, semangat dan nilai juang 45 JSN 45, tanggung jawab etik, moral dan konstitusi, sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu
rela berkorban untuk bangsa dan negara. Baik, ini saya akan menceritakan nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama tadi nilai-nilai bela negara cinta tanah air. Yang pertama mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Nah, yang ketiga menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Yang kelima menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang keenam mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Nah, jika kita sudah memiliki nilai-nilai cinta tanah air ini, maka kita akan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Baik, selanjutnya yang kedua tadi kesadaran berbangsa dan bernegara. Poin-poinnya diantaranya disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Yang kedua menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini yang sering terjadi perselisihan. Nah, jika kita memiliki rasa kesadaran berbangsa dan bernegara ini, maka kita akan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Yang kelima rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila. Yang mana poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Yang kedua, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Yang kelima, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Yang keenam, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Nah, jika kita sudah setia kepada Pancasila, maka kita akan bisa menjaga dinamika bangsa dan negara dan mewujudkan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Poin-poinnya meliputi yang pertama, 1. Rela menolong sesama warga negara masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosial atau kulturalnya. Yang kedua, memudahkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa negara. Yang keempat, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Nah, jangan memaksakan. Yang kelima, berpartisipasi aktif dan peduli dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Yang keenam, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Itu nilai-nilai untuk kita rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, dari keempat poin yang tadi saya bahas, kalau kita amalkan 4 poin ini, maka kita akan bisa menjaga dinamika bangsa dan negara dan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini kepada dosen saya, Ibu Roja. Nah, untuk kekurangannya saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.